Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau belakangan ini dunia terasa makin bising? Bukan bising karena kendaraan, tapi bising karena orang saling tunjuk soal siapa yang paling benar, siapa yang paling suci, dan siapa yang paling berhak punya kunci surga. Kadang kita lupa, kalau kita semua ini sebenarnya cuma musafir yang lagi jalan di rute yang berbeda-beda. Ini adalah video bagian ke-10 dari playlist mengisi kertas kosong. Mari kita mulai. Hari ini gue pengen ngajak kalian menepi sebentar. Kita bakal bahas satu perspektif yang dalam, simple, tapi nendang banget, agama sebagai jalan, Tuhan sebagai tujuan. Siapin kopi atau teh kalian, mari kita buka pikiran dan hati. Part 1, Membedah Kemasan VSCC. Oke, kita mulai dari dasar. Bayangin kalian mau pergi ke sebuah kota, katakanlah namanya Kota Cahaya. Ada yang lewat jalan tol, ada yang lewat jalur tikus, ada yang naik gunung dulu. Jalannya beda-beda kan? Nah itulah agama. Agama itu adalah jembatannya atau jalannya. Masalahnya, seringkali kita justru berhenti di tengah jembatan. Kita malah sibuk berantem soal jembatan siapa yang paling bagus, catnya warna apa, atau aspalnya paling mulus. Sampai-sampai kita lupa kalau tujuan kita itu menyeberang, bukan malah tinggal dan bikin tenda di atas jembatan itu. Jangan sampai agama malah dipertuhan. Jangan sampai kita lebih cinta sama label atau kemasan daripada sumbernya. Padahal, kalau kita mau jujur, kita semua ini datang dari sumber yang sama, dan bakal pulang ke tempat yang sama juga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dari Dia, dan bakal balik ke Dia. Part 2, Etimologi dan Harmoni. Agama itu nggak ribet. Sobat, tahu nggak sih arti kata agama secara bahasa? Ini menarik. A itu artinya tidak, dan gama itu artinya kacau. Jadi, fungsi asli agama itu sebenarnya untuk bikin kita gak kacau. Untuk menciptakan harmoni, keteraturan, dan kedamaian di dalam jiwa. Nah sekarang coba kita refleksi bareng. Kalau ada orang beragama tapi bawaannya pengen bikin rusuh, suka intimidasi, atau hobi banget nyebarin ketakutan, kira-kira dia lagi ngejalanin fungsi agama atau malah sebaliknya? Ada satu kalimat yang jelek banget, humanity before religion. Jadilah manusia dulu sebelum beragama. Kenapa? Karena kalau kita belum tuntas jadi manusia yang punya empati, punya rasa kasih, agama cuma bakal jadi alat buat memuaskan ego kita untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Padahal, Islam sendiri menawarkan perdamaian tanpa paksaan. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, bagiku agamaku. Keyakinan itu soal rasa dan gak bisa dipaksain pakai otot. Part 3, Analogi Padi dan Kedewasaan Spiritual. Ada analogi keren tentang pertumbuhan kesadaran. Ada tanah, terus tumbuh padi, diolah jadi beras, dan akhirnya jadi nasi. Gak akan ada nasi kalau gak ada tanah. Semuanya itu proses evolusi kesadaran. Orang yang masih di level beras gak perlu ngejek yang masih jadi padi. Dan yang udah jadi nasi gak boleh sombong sama tanah. Artinya apa? Level spiritual tiap orang itu beda-beda. Ada yang masih belajar ritual dasar, ada yang udah masuk ke pemaknaan mendalam. Dan itu normal. Kita semua ini murid di sekolah kehidupan. Dan ada satu aturan emas, sesama murid dilarang ngisi rapot temannya. Tugas kita itu belajar buat diri sendiri, bukan jadi hakim buat orang lain. Penilaian atau judgement itu murni hak prerogatif Tuhan. Kita mah fokus benerin jalan kita sendiri aja supaya gak kepleset. Part 4, Menjadi universal dan rahmatan lil alamin. Kalau kita udah makin dewasa secara spiritual, cara pandang kita bakal berubah. Kita bakal jadi orang yang makin universal. Bayangin kalau ada kecelakaan di depan mata, apa iya kita bakal tanya dulu, agama kamu di KTP apa? Kalau beda saya gak mau nolong, kan gak masuk akal. Di level kemanusiaan, semua sekat itu hilang. Tuhan gak mengutus rasul kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, bukan cuma buat satu golongan. Rahmat buat kucing, buat pohon, buat bumi, dan buat manusia tanpa mandang latar belakangnya. Inilah yang namanya kesadaran oneness atau kesatuan. Kita melihat orang lain sebagai aku yang lain.
kesimpulan dan closing. Jadi poin besarnya adalah, yuk, kita cintai tujuannya, tapi hargai jalannya. Jangan sampai perbedaan syariat atau cara kita gerak pas ibadah jadi tembok yang misahin kita. Pelangi itu indah karena warnanya beda-beda kan. Kalau cuma satu warna, ya bukan pelangi namanya. Beragama itu harusnya bikin kita makin humble, makin penyayang, dan makin damai. Bukan malah makin galak. Makasih sudah dengerin obrolan panjang ini. Gue pengen tanya satu hal ke kalian. Kapan terakhir kali kalian ngerasa damai banget saat beribadah tanpa mikirin salah benernya orang lain? Tulis di kolom komentar ya. Gue Ivan, pamit. Tetap buka pikiran, tetap buka hati. Sampai ketemu di video bagian 11 playlist mengisi kertas kosong berikutnya.